Shalom Bapak Ibu semua, kali ini kita akan belajar tentang Ayub. Mungkin tidak banyak orang Kristen atau bahkan akademisi Kristen seperti sarjana teologi atau magister teologi atau master teologi atau bahkan dokter teologi sekalipun yang tahu siapa Ayub dan Ayub itu keturunan siapa. Nah, untuk itu kita akan dibantu oleh teks Septuagint Bapak Ibu, dan saya sudah cukup banyak membahas tentang teks Septuagint di dalam pembahasan materi video edukasi dalam channel ini. Nah, mengapa kita membutuhkan teks Septuagint? Karena di dalam kitab Ayub Masoret Teks, kita tidak akan pernah temukan siapa Ayub dan Ayub itu dari keturunan siapa. Profil Ayub sangat terbatas di dalam teks Masoret. Sementara di dalam teks Septuagint, profil Ayub, siapa istrinya, dan apa fungsi dan peranannya, serta dia keturunan siapa, kita akan temukan di dalam teks Septuagint. Nah, kalau Bapak Ibu lihat perbandingan tekstual antara kitab Ayub pasal 42 Masoret Teks dengan teks Septuagint, maka terlihat bahwa Masoret Teks berhenti di ayat 17 dan hanya menuliskan sebagian dari ayat 17 saja. Sementara di dalam teks Septuagint itu jauh lebih panjang untuk ayat 17 dan masih ada 5 ayat lagi yang lebih panjang daripada Masoret Teks. Nah, perhatikan pada tanda yang saya beri warna merah dalam teks Yunani teks Septuagint ini Bapak Ibu. Di sana kita bisa temukan ada Yob, Idomeas ke Arabias, Yobab, Enon, Zare, Esau, Bosoras, dan Abraham. Nah, untuk mempermudah Bapak Ibu memahami teks ini, kita akan dibantu dengan menggunakan terjemahan teks Septuagint dalam bahasa Inggris. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa Ayub itu tinggal di tanah Ausis atau Us, yaitu daerah perbatasan antara Edom dan Arabia. Sebelumnya, nama Ayub adalah Yobab, istrinya orang Arab. Anaknya bernama Enon, ayahnya bernama Zare atau Zerah, keturunan Esau. Ibunya bernama Bosoras, dan Ayub adalah keturunan kelima dari Abraham, dan Ayub adalah salah satu raja Edom. Nah, ini mungkin menjadi sesuatu yang baru bagi Bapak Ibu semua. Nah, untuk itulah channel ini disebut dengan channel edukasi, untuk mengedukasi kita semua, baik yang Kristen maupun murtadin. Nah, di dalam teks Septuagint tadi dikatakan bahwa Yobab itu adalah keturunan kelima dari Abraham. Nama ayah Yobab atau Ayub itu adalah Zerah. Nah, hal itu dikonfirmasi di dalam 1 Tawarik 1 ayat 34 Bapak Ibu. Kalau kita baca, Abraham memperanakkan Ishak. Anak-anak Ishak ialah Esau dan Israel. Anak-anak Esau ialah Elifas, Rehuel, Yeus, Yealam, dan Korah. Kita lompat langsung ke ayat 37. Anak-anak Rehuel ialah Nahat, Zerah, Syama, dan Miza. Sesuai yang kita bacakan dalam teks Septuagint tadi Bapak Ibu, Yobab atau Ayub itu adalah anak Zerah. Nah, kalau kita hitung berarti mulai dari Ishak, Esau, Rehuel, Zerah, Yobab adalah 5 keturunan. Jadi Yobab atau Ayub adalah keturunan kelima dari Abraham. Selanjutnya, Yobab atau Ayub itu di dalam teks Septuagint dikatakan sebagai Raja Edom. Hal itu dikonfirmasi di dalam 1 Tawarik 1 ayat 44. Kalau kita baca, judulnya adalah Raja-Raja Edom. Setelah Bela mati, Yobab bin Zerah dari Bosra menjadi raja menggantikan dia. Di dalam teks Septuagintnya disebutkan nama Yobab, ada kata Bosoras di sana. Memang ada perbedaan tekstual nama yang terjadi Bapak Ibu, khususnya bagi ayah Yobab, yaitu Zare atau Zerah atau Zara. Nah, ini bisa terjadi Bapak Ibu pada saat penyalinan manuskrip. Jadi, kita sudah tahu siapa Ayub. Ayub adalah keturunan kelima dari Abraham. Dia adalah keturunan Esau, jadi bukan keturunan Israel. Dia punya istri orang Arab, dan dia juga salah satu raja Edom. Dan kita juga tadi sudah lihat Bapak Ibu, bahwa teks Septuagint dapat diandalkan dalam memberikan profil tokoh Alkitab seperti Ayub yang tidak ada di dalam kitab Ayub Masoret Teks, yang justru dikonfirmasi di dalam kitab 1 Tawarik. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui, beberapa rabi Yahudi atau orang Yahudi mungkin memberikan penilaian yang tidak baik, penilaian yang sepihak kepada Ayub, karena Ayub adalah keturunan Esau. Dan kita tahu sendiri, Esau itu punya sejarah atau track record yang tidak baik dengan Yakub atau Israel. Jadi kita tidak perlu heran apabila sekali waktu kita akan temukan ada rabi Yahudi atau ada orang Yahudi yang memiliki penilaian yang sepihak terhadap Ayub karena Ayub adalah keturunan Esau. Namun, sebagai seorang yang mengedukasi dalam channel ini, saya menampilkan data secara tekstual dan berimbang untuk mengedukasi kita semua.
Jadi kalau ada yang bertanya tentang Ayub, maka video ini bisa membantu Bapak Ibu semua. Demikian yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Semoga menjadi berkat dan menambah pengetahuan dan wawasan kita semua. Jika Anda terberkati dengan konten-konten edukasi dalam channel ini, mari dukung terus channel ini Bapak Ibu, supaya tetap eksis dan mengedukasi banyak orang. Channel tidak biasa, channel edukasi Kristen dan Murtadin, bagi kemuliaan Kristus di Indonesia maupun di bangsa-bangsa. Jangan benarkan yang biasa, tapi biasakanlah yang benar. Tuhan Yesus memberkati.